moral yang kokoh dan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, begitu kira-kira beberapa poin yang bisa saya bagikan. Jadi pada kesempatan pertama ini kita itu diajar ya untuk menyadari peran kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Nah, Rasul Paulus tadi kan sudah jelas mengatakan bahwa orang tua itu sebagai fondasi utama dalam kehidupan dan perkembangan iman anak. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan reflektif. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk bersharing. Pertanyaannya, dalam pengalaman Anda, bagaimana iman kekatolikan itu bertumbuh dan berkembang? Apakah karena pendidikan orang tua, katekis, atau dari pengalaman kegiatan di lingkungan, misalnya berdoa bersama, difusi, latihan komuni, dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan di gereja, Ekaristi, kegiatan missioner untuk anak-anak, dan lainnya. Lalu yang kedua, bagaimana saya sebagai bapak, sebagai ibu, juga sebagai anak, memberi teladan, menciptakan suasana Kristiani, dan menggerakkan untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Jadi itu dua pertanyaan yang saya ajukan yang perlu kita bagikan. Jadi pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada kita semua, Bapak, Ibu, adik, anak-anak juga, untuk bersharing sejauh mana perkembangan iman dalam kehidupan Anda itu bertumbuh dan berkembang. Jadi seperti itu pertanyaan efektifnya. Saya kemudian pada kesempatan ini yang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin 5 menit awal kita bisa renung kembali seperti apa, sejauh mana iman kita bertumbuh dan berkembang. Oke, saatnya kita renungkan, nanti kemudian saya akan memulai dengan sharing. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, atau juga kepada saudara Joshua untuk bersharing. Nah, kesempatan berikut, yaitu 5 menit awal, jadi kita sampai setengah 9, 2 menit ini kita merenung. Nanti kita juga akan sharing. Jadi pada kesempatan berikut akan sharing. Moga Bapak Ibu, mungkin ini pengalaman pribadi, pengalaman di tengah keluarga, bagaimana kita mau menghadapi bagaimana iman itu akan tumbuh dan berkembang. Mungkin ini bisa sharing dengan para orang tua, dipersilahkan. Mungkin Bapak Ibu bersama putranya mau berembuk sehingga bisa menjadikan suatu kesepakatan bahwa pengalaman iman saya itu akan menjadi tumbuh dan berkembang itu saat bagaimana atau melalui apa, ini biar juga berkembang di dalam keluarga. Maka mau mencari Bapak Ibu mencari putra-putranya sendiri-sendiri, ayo bisa menunjukkan tentang pengalaman iman ini.
juga merupakan suatu kegiatan yang sangat hidup. Jadi bisa berbagi pengalaman bersama. Ketika kita berkumpul ini bisa membagikan pengalaman iman kita. Karena apa, kita itu berbagi tidak ada salahnya. Ya, karena ini adalah akan memperkaya iman kita dari pengalaman keluarga masing-masing. Begitu ya, Pak. Monggo. Nanti yang sudah siap Boleh. monggo langsung menyampaikan. Mungkin tidak sempat semuanya ya, mungkin beberapa saja yang bisa mewakili baik dari Cakom maupun juga dari Cakris. Monggo ayo anak-anak mencari para orang tuanya ya dengan pertanyaan yang mungkin bisa dibuat pertanyaannya biar anak-anak terus mendekat pada orang tuanya masing-masing. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, dalam pengalaman Anda, dalam pengalaman Bapak Ibu, anak-anak juga, bagaimana iman kekatolikan bertumbuh dan berkembang? Apakah karena pendidikan waktu kecil, pendidikan orang tua, atau katekis, atau dari pengalaman kegiatan di lingkungan, misalnya doa bersama, Di sana semua Pak tadi. diskusi, latihan Dibawa Pak Martono. atau juga kegiatan di gereja, ekaristi, kegiatan Justina dan lainnya. Yang kedua, bagaimana saya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak memberi teladan, menciptakan suasana Kristiani dan menggerakkan untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Jadi itu pertanyaannya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Frater Maka Yosua saya bersharing pertama. bersharing pertama. Frater Yosua. Ya, saya tertarik pertama dalam bacaan kitab suci yang tadi sudah didengarkan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, anak-anak harus pahami bahwa Tuhan pertama hadir dalam diri orang tua, sehingga dalam 10 perintah Allah dari 1 sampai 3 itu diberikan untuk Tuhan, sedangkan dari 4 sampai 10 diberikan kepada manusia. Nah, siapa tahu yang perintah pertama, hormatilah, nomor berapa? Hormatilah ibu bapamu. Ya, 4. Hormatilah ibu bapamu. Nah, kembali ke pertanyaan refleksi, dalam pengalaman Anda, bagaimana iman kekatolikan itu bertumbuh dan berkembang? Pertama, saya harus menyadari bahwa iman itu akan bertumbuh dan berkembang jika ada kasih. Pertama, kasih itu sabar. Nah, ini untuk bapak-bapak ini, untuk bapak-bapak. Dalam Efesus bab 6 ayat 4 mengatakan bahwa dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hatimu dan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, buah kasih pertama untuk bapak-bapak, sabar dalam mendidik anak-anak. Nah, di situ saya dalam pengalaman saya sebelum menjadi frater, saya dulu seorang seminaris. Nah, saya seminaris karena saya terlalu nakal, akhirnya saya dikeluarkan. Nah, di situ saya membuat orang tua saya menangis. Nah, di situ saya pun menyadari bahwa jika saya membuat orang tua saya menangis, maka saya membuat Tuhan menangis. Nah, ada pepatah juga mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Nah, kemudian kasih itu sabar.
kedua, kasih itu murah hati. Nah, tugas orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya bermurah hati, memberi sedekah, berderma, dan lain sebagainya. Nah, itu juga saya rasakan dalam pengalaman saya, di mana orang tua saya selalu memberi saya uang untuk berderma kepada sesama. Pertama, karena dalam ajaran Injil mengatakan bahwa jikalau engkau melakukan sesuatu kepada saudara dan saudariku ini, itu kamu lakukan untuk aku. Sehingga pertama saya menyadari bahwa ketika saya melakukan kasih kepada sesama, dengan tidak sadar saya memberikan kasih kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, berderma untuk gereja. Nah, tugas kita adalah membantu dan berdonasi bagi gereja agar gereja kita tuh bertumbuh. Kemudian masuk ke dalam pertanyaan refleksi, apakah karena pendidikan orang tua, katekis, atau dari pengalaman kegiatan di lingkungan, doa bersama, devosi, latihan kor. Nah, dari pengalaman saya, orang tua saya itu selalu menekankan untuk saya mengikuti OMK, terus latihan kor, terus doa rosario, doa koronka. Nah, di situ saya menyadari bahwa pendidikan iman pertama kali dilakukan dalam keluarga oleh orang tua, kemudian oleh katekis ketika saya mengikuti Bina Iman Anak, ketika saya mengikuti Bina Iman